Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adaba'an lakasan. Inna rabbana la ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ma ba'd. Alhamdulillah syukur di hadapan Allah yang mana kita diberi kesehatan, warasan, kelonggaran sehingga bisa menikmati kenikmatan ini dengan kita menjalankan rekaman. Nah, rekaman saya ini sengaja saya kasih judul MBG, makan bergizi gratis. Kenapa saya bikin MBG ya? Karena ya saya cintanya kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Makanya kita bikin judul MBG. Kenapa Pak Prabowo itu bikin MBG? Tujuannya apa? Bukan di dunia ini tujuannya. Nanti kita terangkan. Nah, alhamdulillah, kita syukur beri kewarasan, kesehatan, dan beri kenikmatan. Ya, pol-polnya kenikmatan di dunia ini adalah hidayah. Qad aflaha man hudiya lil Islam warizikon kafafan kona abi. Teman-teman sungguh-sungguh beruntung hidup pertama kali ini diberi hidayah oleh Allah agama Islam. Warizikon kafafan dan diberi rezeki dengan pas-pasan itu sudah senang. Kalau kita kaya lebih senang. Yang penting tetap diberi hidayah. Kona abi, kona itu bisa menerima bisa sebab rezeki itu. Ya, alhamdulillah lagi kita dibantu anak-anak kita itu MBG, makan bergizi gratis. Nah, supaya MBG ini tidak dicurangi dari atasan grojok sampai bawah yang grojok, sampai anak-anak kita itu grojok. Apa itu grojok bahasa Indonesia ini ngopo orang ngerti ya. Grojok itu mengalir deras. Ibaratnya dari sana 1 juta ya sampai anak kita tuh dimakan ya 1 juta gitu ibaratnya gitu. Dari sana per orang tuh 100 ya sampai anak kita tuh 100. Atau dipotong administrasi semua tapi yang penting dalam MBG itu. Nah, supaya MBG tidak dikorupsi, kita benahi pelaku-pelakunya, pemain-pemainnya. Kita dalam ini MBG ini dilandasi ibadah karena Allah. Ibadah karena Allah itu memberi makan itu loh. Ibadah berupa memberi makan karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba. Mengharap surganya Allah besok di sananya karena kita memberi sedekah makan karena Allah. Dari hindar dari nerakanya Allah. Itu namanya karena Allah itu begitu. Supaya karena Allah kita tuh MBG itu kita beri ikatan atau tali 4 tali keimanan. 4 tali keimanan. Yang satu disyukuri. Tadi sudah bersyukur dapat hidayah. Ya agama Islam hidayah dan kita syukur lagi. Pak Prabowo itu mencetuskan MBG.
benar-benar sangat membantu sekali. Bagi orang-orang yang tidak punya kayak saya ini loh, saya punya anak di TK, di SD, akan masuk SD itu saya sangat terbantu oleh sekali. Di NPG diberi tali keimanan, 4 tali keimanan, 4 ikatan, disyukuri, sudah. Lain sangartum ajidankum wala ing kafartum inada bila sadid. Kalau kita syukur pasti ditambah. Kalau nggak syukur disiksa. Yang nomor 2, setelah disyukuri dipersungguh. Ini konteksnya MBG. Ada pun yang lain-lain dan nanti kalau ini tadi yang penting ini konteksnya MBG dulu. Apa itu? Dipersungguh. Pak Prabowo ini mencetuskan MBG ini bukan kok kepingin dipilih presiden, itu di dunianya terpilih presiden. Tapi nih hatinya Pak Prabowo itu benar. Ada MBG ini benar, niatnya adalah sodakoh. Besok di akhirat. Jadi MBG itu besok di akhiratnya. Walanya pol, nanti saya terangkan di belakang. Makanya jangan dikorupsi lah. Pak Prabowo ini mempersungguh benar. Berdasarkan dalil waladina jahadu fina ladinamu subulana. Waladina jahadu, dan orang-orang yang atau mempertinggalkan jalanku, maksudnya jalan Allah, agama, atau sedekah. Liyah dia naum subulana. Allah akan menunjukkan jalannya itu. Ya apa ya, surga itu. Nah, dipersungguh itu dengan berdasarkan dalil waladina jahadu fina ladina subulana. Allah akan menunjukkan jalannya itu. Ya jalannya ABG itu, makanya MBG itu lancar. Makanya siapa yang ngurusi MBG kecekel, dihukum, punya salah gitu loh. Nah itu bersungguh. Makanya bersungguh sekali Pak Prabowo ini. Nggak main-main, satu hari berapa itu? Berapa ibu-ibu satu hari? Jatahnya? Bu Siti? 15.000. Satu negara. Jatahnya berapa? 1 ton, 1 T. Nah itu coba 1 T. Disaut dong, ditanya dia dijawab. 1 T seluruh Indonesia. Jangan dicurangi. Itu niatnya benar sungguh-sungguh bersungguh. Nah, setelah dipersungguh, diagungkan. Nah, 3 tali ini diagungkan. Apa yang diagungkan? Yaitu hidayah kita tuh dapat hidayah dari Allah berupa agama Islam yang berpedoman pada Quran dan hadis dan cara benar, itu diagungkan. Cara yang mengagungkan ya diagungkan semuanya. Jangan sampai kayak di dunia ini dapat MBG aja diagungkan, apalagi hidayah Quran hadis. Agama Islam yang benar ya diagungkan, dipersungguh. Ibaratnya wong ijo ngomong diagungkan ki dipundi wone mustaka mugi-mugi ndadosa jimat paripih. Iki cara Jawane ngono kuwi. Jimati barang iki dimat-mat. Nah niki haji-haji. Ya. Diagungkan. Termasuk di dunia MBG ini. Ya. Amal soleh tolonglah diagungkan, jangan dicurangi.
dan curangi. Nanti kalau Anda nyurangi, dosa besar. Ya, kalau nggak ada anak yatim. Lah, sekarang saya mau tanya, adakah seluruh Indonesia ini yang menikmati MBG, SD, SMP, SMA ini adakah anak yatimnya? Anak yatim, bahkan yatim piatu. Kalau ini ada, wah, nggak ketulungan nih, dosanya besar sekali. Makan anak yatim itu urusannya dengan neraka. Bahaya kalau nggak bertobat minta maaf, bahaya sekali. Nah di dunia ini ya yang bikin pelaturan ini siapa? Pak Prabowo. Ya udah kita tobat pada Pak Prabowo. Nanti Pak Prabowo apa ijtihadnya, apa perintahnya? Dihukum atau di apa jenis namanya itu dimaafkan, itu haknya Pak Prabowo. Dan apa syarat-syaratnya tobat itu ya Pak Prabowo. Kalau di urusan akhir ya dosa. Tapi ditobati dulu. Tapi bapak-bapak yang ngurusi MBG ya jangan putus asa. Wah ini saya korupsi udah habis-habisan ini ya. Saya nggak masuk surga, ya jangan gitu. Pokoknya sebelum ditimbali oleh Allah, dipanggil oleh Allah, itu kita bertobat dulu. Kalau bertobat nanti Allah yang memberi maaf. Dan Pak Prabowo saya kira juga memberi maaf. Nah, ngoten niku. Nah, keempatnya tali keempat, disyukuri, persungguh, didoai. Ya. Keimanan sudah menancap dalam dada ini harus didoai. Istirahatkanlah hidayah ini oleh Allah, diberi Allah itu pada dada saya. Dan istirahatkan keimanan itu di lubuk kita kecil yang terdalam. Karena itulah dapat saya yang pertama dilahirkan oleh ibu, sama dilahirkan ibu, dan yang terakhir hidayah itu insya Allah saya jalani sampai umur hidup. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara semua, lah ya begitulah. Dan MBG, nah, nyangkut masalah GB, kita doai. Kita nggak bisa bantu apa-apa. Kalau saya itu orang kecil, orang desa kampung, pangpung, desa kesa-kesa. Wong desa wong cilik, mak beban titik, linggo dingklek, mas wong cilik. Kita harus berdoa supaya apa MBG itu benar-benar jalan yang lancar itu loh. Ya, harus berterima kasih sekali sama Pak Prabowo, presiden kita yang mencetuskan langkah-langkah adanya MBG ini. Saudara-saudara sekalian, Bapak Prabowo mencetuskan MBG ini, saya ulangi lagi, bukan semata-mata dipilih jadi presiden. Semata-mata apa? Dihormati seluruh Indonesia. Bukan gitu, saudara. Pak Prabowo ini orang yang pintar sekali, yang jenius sekali. Kak saya mengakui. Berarti Pak Prabowo ini termasuk apa itu? Al-Kaisu mandana nafsahu. Al-Kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu kuncinya Pak Prabowo itu. Al-Kaisu, orang yang pandai, orang yang pintar itu, orang yang suka ngereken, ngitung-ngitung. Saya ini sudah dirinya sendiri, ngitung diri sendiri. Saya ini sudah amal atau belum,
Kira-kira besok masuk surga atau neraka? Sudah banyakkah amalan saya? Termasuk Pak Prabowo ini jadi presiden pertama kali MBG programnya. Mangani wong sak ora gur sak RT ada piali sodako sak Indonesia. Mbak Amila lan Pak Prabowo ini Mbak Amila mau beramal liman ba'dal maut, setelah nanti besok mati, bukan di dunia ini saja. Penting, dunia ini penting juga, memberi makan orang banyak, sodako. Ya, tapi Pak Prabowo ini jenius sekali, pikiran yang besok mati, setelah mati itu sodako yang menghantar kita, menyelamatkan kita dari neraka. Ya sebaliknya, al-ajizu man atba'a nafsa hawaha matamanau ila alamullah. Al-ajizu orang yang bodoh, orang yang apes, orang yang suka nuruti hawa nafsunya. Matamana ala Allah. Dan mengharap, orang yang apes bodoh itu mengharap surganya Allah. Surga dari mana? Hidupnya aja nuruti hawa nafsu. Surga dari mana? Ya ngono kok nggak malu dengan Allah, mengharap surganya Allah. Korupsi atau NBG dikorupsi ini kok mengharap surganya Allah. Surga dari mana? Apa surganya mbae apa piye? Gitu loh. Tapi jangan putus asa. Harus bertobat dengan tobat nasuka. Insya Allah innallaha ghafurur rahim. Sebetulnya Allah itu zat yang mengapura, memaafkan, Rahimun dan penyayang. Sebelum Anda ke tekan pati, sampai sebelum mati, silahkan bertobat. Di dunia sama Pak Prabowo ini, di akhiratnya, ya nanti kalau belum bisa tobat, saya juga siap ngajari tobat. Bila Anda perlu dengan saya. Itu loh. Nah, saudara-saudara, kita jadilah orang yang pinter, yang selalu mengoreksi dirinya sendiri, dan beramal sebelum kita mati, dan untuk besok hari kiamat, itu hari akhir. Jangan jadi ajizu, orang yang bodoh, orang yang selalu menuruti hawa nafsunya sendiri. Itu jangan sampai terjadi. Ya saudara-saudara sekalian, Pak Prabowo itu punya pedoman ibadah, yaitu lewat sedekah. Empat orang ahli yang dipanggil oleh Allah besok pada hari akhir. 1. Pamangkana min ahli sholah du'iya min babil sholah. Kalau hidup di dunia ini dia jadi ahli sholat, maka besok dipanggil oleh Allah lewat pintu, oleh Allah masuk swarga, masuk surga lewat pintunya, pintu ahli sholat. Wah, saya sudah Pak Ustaz, saya sudah sholat kok 5 waktu. Bukan itu, saudara-saudara, bukan itu. Yang dikatakan ahli sholat itu apakah ahli sunnah, sholat sunnah, sholat rawatib, atau sholat hajat, tahajud, atau sholat kibdi, atau sholat itu ahli sunat, itu sholat sunnah itu. Tuh. Man ahya apa ki Bangkot akabani wa man akabani ma'bil janah, itu dalilnya segera itu. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, maka besok orang itu bersama aku masuk surga. Itu. Nah, waman kana nomor 2, waman kana
apa ya, waman kana waman kana ahli apa jihad, man kana ahli jihad di duia babi jihad rapopo diteruske rapopo ya. Sopo sing ahli jihad ya bangun sekarang nggak perang, bangun apa-apa itu jihad fisabilillah apa. Waman kana ahli bi'a, waman kana min ahli syamu du'ya babil rozan. Bagi orang yang puasa, ahli puasa sunnah, besok dipanggil lewat pintu royan. Pak Paijo niki ahli sunnah. Mari masuk, silakan masuk surga lewat pintu royan. Nah, ini nomor keempat ini. Mangkana min ahli sodako du'ya babil sodako. Siapa orangnya di dunia ini ahli sodako, besok dipanggil masuk surga lewat pintu sodako. Nih Pak Prabowo nih. Kalau sodako saya cuman level RT sudah ahli sodako. Jadi amal itu ganjarnya lebih besar tuh menurut kiranya masing-masing. Kalau kekuatan satu RT, satu RW, satu kelurahan kecamatan ya sudah itu. Nah Pak Prabowo ini seluruh Indonesia diberi makan, STK, SD, SMP, SMA dimakan semuanya. Yang muda-muda ini, yang tua-tua juga diberi, ibu-ibu hamil dan sebagainya diberi juga. Ada juga apa tuh, dikasih beras atau apa itu, saya juga dapat berasnya itu. Nah ini ahli sodako. Nah, Pak Prabowo panjenengan nyicil ayam. Bahasa Indonesia nyicil ayam ki opo iki ya? Nyicil ayam. Nah, mboten napa-napa nih, ya ayam. Nah niki. Pak, kita tuh saya ini nggak bisa bicara dengan Pak Prabowo langsung ya. Ya, bisanya hanya mendoakan semoga diberi kekuatan. Dan sodako itu Pak, itu bisa ngaling-ngalingi api dari neraka. Yang tadinya orang itu masuk neraka nggak jadi masuk, bisa masuk surga lantaran sodako banyak Pak. Bukan di dunia. Pak Prabowo pinter karena Pak Prabowo itu mikir akhirat nanti. Kalau dunianya ini sekarang mengasih MBG pada SD 10 tahun yang akan datang, 17 tahun yang akan datang, itu negara kita anak-anak cerdas, tidak apa itu, cebol itu apa ini, stunting ya, tidak stunting, cerdas. Kalau anak muda-muda yang cerdas, otomatis negaranya maju. Ngono lho Pak. Ini ahli sodako. Jadi besok di akhir yang ngunduh, neng dunia ini yang ngunduh. Nah, semoga Pak Prabowo mencetuskan tentang MBG ini di dunianya, diberi kesehatan oleh Allah, diberi ketenangan oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah, dan diganti oleh Allah di dunia ini yang baik-baik, yang bagus-bagus. Dan besok dimasukkan surga. Karena sodako ini bisa ngaling-ngalingi. Ada dalilnya tadi yang saya dalilkan tadi, waman kana ahli sodako, du'ya, siapa orangnya yang ahli sodako, seluruh Indonesia, satu RT aja dikatakan ahli sodako, maka dipanggil oleh Allah masuk surga lewat pintu sodako. Du'ya babil sodako. Loh hebat Pak Prabowo itu. Sayang saya nggak bisa ketemu, nggak bisa berhadapan langsung dengan Pak Prabowo. Bisanya hanya mendoakan dari jauh. Pak, gitu. Semoga diberi kesehatan yang pol Pak.
Ini banyak sekali ya yang ilmu-ilmunya semuanya tuh banyak sekali yang bisa diberi apa tuh dalil-dalil yang beri tentang sodako tuh banyak sekali. Yang ngoten pramila gandeng kula niki pakai Jawa-Jawa nggih mboten saged ketemu Pak Prabowo langsung dan yang korupsi langsung bisanya cuma mendoakan saja semoga selama pemerintahan Pak Prabowo ini tidak terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan dan lancar, aman, selamat, lancar, barokah. Saya sekian dulu nasihat saya, semoga menjadi perhatian untuk semuanya dan harapan saya semoga saya bisa ketemu dengan Pak Prabowo, bisa langsung mendoakan dengan EBG ini dan semua tidak bertemu secara ya dari jauh saja tetap mendoakan. Alhamdulillah jaya kulo khairo enten lepaten ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.